PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Bangkit dari Kubur. Cerita ini berawal dari desaku, yang mana saat itu terjadi kematian, yaitu kematian Surti yang ternyata mengundang kontroversi. Penduduk di desaku ramai membicarakannya. Banyak yang menyebut bahwa Surti bangkit dari kubur. Arwahnya gentayangan setiap maghrib. Banyak warga yang jatuh pingsan dan sakit demam panas setelah bertemu hantu Surti. Kenapa wanita kaya raya yang bergelimang kemewahan itu menjadi hantu? Akibat penyakit jantung yang akut, nyawa Surti tak bisa diselamatkan. Wanita cantik ibu dari 3 anak itu mati di rumah sakit. Ketika masih hidup, Surti berusaha di bidang keuangan. Dia punya bank pasar dan jadi tengkulak hasil-hasil pertanian. Orang-orang sekitar desaku menyebutnya sebagai lintah darat. Selain itu disebut pula sebagai penghisap darah warga. Soalnya bank yang dikelolanya secara ilegal itu memasang bunga tinggi. Pinjam uang 2 juta harus dikembalikan 4 juta selama 3 bulan. Dalam setumpuk uang, Surti juga mengiming-imingi petani jauh sebelum panen. Teman-teman bilang Andri, ini anak hantu, mamanya jadi hantu, ya anaknya kata mereka anak hantu. Desis Andri sambil meringis. Walau sudah putus hubungan saat Surti meninggal, Pamuji ikut terpukul. Dia kasihan dengan nasib anak-anaknya. Sementara arwah Surti terus-terusan muncul dan membuat warga terteror dan ketakutan. Bahkan suatu malam, arwah itu mampir ke rumah Pamuji.
Andri yang sedang nonton TV tiba-tiba berteriak. Dia melihat mamanya Surti dengan gaun hitam mematikan TV yang sedang ditontonnya. Mama, jangan matikan TV itu, Mama. Teriak Andri di luar kesadarannya. Setelah Andri sadar bahwa ibunya sudah meninggal, si bungsu itu menangis sejadi-jadinya. Dia memeluk kakak-kakaknya dan menangis pula di pangkuan Pamuji. Susi dan Emi pun tak urung ikut menangis. Tengah malam, giliran Pamuji yang didatangi arwah Surti. Surti membuka kain hitam dan bertelanjang mengajak Pamuji bercinta. Pamuji sangat ketakutan. Masalahnya saat Surti telanjang, dua payudaranya menjadi kepala. Sementara dari alat vitalnya keluar ular. Dari matanya muncul ulat belatung ratusan jatuh ke lantai kamar. Pamuji sangat tertekan dan terguncang, takut dan pingsan. Besoknya berdasarkan saran dari seorang dukun, Pamuji datang ke kuburan Surti di pemakaman. Pada saat azan maghrib membahana, Pamuji sudah berada di kuburan Surti. Di bagian kepala usai azan tiba-tiba muncul lubang kecil sebesar lubang golf. Pamuji amati dengan cermat dan seksama lubang itu. Ada perasaan takut dan seram menyelinap di batinnya. Takut kalau hantu Surti itu mencekik leher dan membuatnya binasa. Jika asap itu tidak masuk botol yang kau pegang, kau akan dicekik arwah itu. Maka itu hati-hati. Asap yang akan keluar nanti jangan sampai menyebar di luar lubang botol, kata sang dukun Kiai Bustam. Tiba-tiba asap itu muncul dari liang kubur. Dengan tangkas Pamuji menaruh botol terbalik yang lubangnya dimasukkan ke lubang kubur. Setelah asap itu penuh di dalam botol, Pamuji menutup botol itu dengan cepat. Dan botol itu dibawanya ke Laut Kidul dan dilemparkannya. Sejak itu arwah Surti tak lagi muncul. Tak ada lagi korban jatuh dan tak juga muncul menakut-nakuti anak-anak Pamuji. Hingga kini arwah itu menghilang. Kata Pak Kiai Bustam, arwah penasaran itu telah terbang ke langit entah di mana. Sementara itu Agus, suami Surti yang berzinah dengan almarhumah saat masih jadi istri Pamuji, jadi gila. Agus dirawat di salah satu rumah sakit. Dan Pamuji serta ketiga anaknya hingga sekarang sangat berbahagia. Walau tidak menikah lagi demi anak-anaknya, Pamuji cukup nyaman dan tentram menjalani tugas hari-harinya sebagai guru. Inilah cerita singkat untuk Jimatres bersama tim Jimat.